Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan melihat praktek dengan menggunakan Minitab. Nah, di sini kita langsung ke contoh ya, contoh masalah yang berkaitan dengan analisis regresi berganda. Nah, di sini kita akan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah TMHP, yaitu tingkat melek huruf perempuan, GNP pendapatan, dan AKT ini adalah angka kesuburan total terhadap angka kematian bayi, sehingga AKB ini adalah sebagai variabel dependen atau sebagai variabel terikatnya. Nah, kita tulis Y gitu ya, untuk lebih mudahnya. Dan TMHP ini sebagai X1, oke. Selanjutnya GNP ini sebagai X2, dan AKT ini di sini dia sebagai X3 ya, oke. Setelah itu kita inputkan datanya ke Minitab. Nah, di sini saya sudah menuliskan datanya, mengetik datanya pada Excel ya. Kita copy saja, Ctrl copy. Kita masukkan ke Minitab, Ctrl V. Oke. Setelah itu kita analisis regresi linier berganda. Kita mulai dari start. Selanjutnya regression, fit regression model. Untuk responnya, kita masukkan variabel terikatnya atau variabel Y, yaitu AKB. Untuk continuous predictornya, kita masukkan variabel bebasnya, yaitu TMHP, GNP, dan AKT. Oke, setelah itu kita pilih graph, kita pilih standardize ya, kita pilih standardize. Terus untuk residual plotnya kita pilih 4-in-1. Oke, terus storage-nya kita pilih fit, residual, standardized residual, kemudian oke. Nah, setelah itu kita klik oke. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi terhadap persamaan regresi yang dihasilkan. Nah, di sini kita peroleh persamaan regresi seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan makna pada koefisien regresi B0. Nah, B0 di sini karena X tidak mencakup sama dengan 0, gitu ya, maka nilai dari B0 ini adalah sebagai rata dari AKB, angka kematian bayi. Nah, selanjutnya adalah koefisien regresi B1. Karena tanda koefisien regresinya di sini itu adalah negatif, sehingga hubungan antara TMHP dengan AKB itu adalah negatif. Itu artinya jika tingkat melek huruf perempuan itu tinggi, maka angka kematian bayi rendah. Dan jika tingkat melek huruf perempuan itu rendah, maka angka kematian bayi tinggi. Begitu. Nah, selanjutnya di sini nilai dari B1 adalah 1,773. Artinya adalah apabila terjadi kenaikan 1% TMHP, maka akan terjadi penurunan AKB sebesar 1,773. Nah, selanjutnya adalah B2. Koefisien dari B2 di sini adalah dia bertanda negatif. Artinya, hubungan antara GNP dengan AKB adalah negatif. Artinya, apabila pendapatan per
kapita itu tinggi, maka angka kematian bayi itu rendah. Dan jika pendapatan per kapita itu rendah, maka angka kematian bayi itu tinggi. Nah, di situ koefisien dari B2 itu adalah 0,053. Artinya adalah apabila terjadi kenaikan $1 GNP gitu ya, maka akan terjadi penurunan AKB sebesar 0,00553 begitu. Nah, selanjutnya untuk AKT, untuk variabel AKT-nya. Nah, di sini koefisien dari B3 itu adalah 12,62 dan bertanda positif. Sehingga hubungan antara AKT dan AKB itu adalah positif. Artinya, jika angka kesuburan totalnya itu tinggi, maka angka kematian bayi juga tinggi. Apabila angka kesuburan totalnya itu rendah, maka AKB-nya itu juga rendah. Nah, di sini makna nilai dari B3 adalah apabila terjadi kenaikan persatuan AKT, maka akan terjadi kenaikan AKB sebesar 12,62. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak. Nah, kita menggunakan uji F. Nah, di sini kita bisa melihatnya itu dari nilai F. Nah, di sini apabila kita melihat dari nilai F, maka kita perlu membandingkan dengan F tabelnya, seperti itu. Tetapi untuk mempermudah, kita bisa melihat dari p-value-nya. Nah, karena p-value-nya di sini 0,000, dia kurang dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Artinya, variabel-variabel bebas secara serentak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Jadi, variabel-variabel bebasnya di sini, TMHP, GNP, AKT, secara keseluruhan mempengaruhi signifikan variabel terikatnya, yaitu angka kematian bayi. Oke, selanjutnya kita melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individu dengan uji T. Nah, kita juga bisa melihat dari nilai T-nya ini, tetapi kita perlu membandingkan dengan T-tabelnya, seperti itu. Nah, tetapi untuk mempermudah, kita bisa melihat dari p-value-nya. Nah, p-value-nya di sini untuk TMHP itu adalah 0,000. Artinya, dia kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel TMHP secara individual signifikan mempengaruhi variabel AKB. Selanjutnya, untuk GNP juga kurang dari 0,05, sehingga juga dapat dikatakan bahwa variabel GNP secara individual signifikan mempengaruhi variabel AKB. Untuk yang AKT, dia juga kurang dari 0,05, sehingga kita dapat mengatakan bahwa variabel AKT secara individual signifikan mempengaruhi variabel AKB. Jadi semuanya
semuanya di sini signifikan ya, dari variabel TMHP, GNP, dan AKT. Oke, selanjutnya kita melihat berapa besar pengaruhnya antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melihat koefisien determinasi, yaitu R-square-nya. Nah, karena pada analisis regresi linear berganda, variabelnya itu lebih dari satu, maka kita melihat pada R-square ajesnya. Kenapa demikian? Karena pada R-square itu akan terjadi kenaikan, nilainya akan naik ketika variabelnya itu bertambah. Sehingga untuk regresi linear berganda, kita lebih melihat pada R-square ajesnya. Nah, di sini R-square ajesnya adalah 73,37%. Artinya, pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 73,37%. Jadi model cukup baik ya dalam meramalkan Y gitu. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi terhadap residual plotnya. Nah, yang pertama ini adalah normal probability plot. Nah, di sini kita melihatnya bahwa titik-titiknya di sini itu mendekati garis lurus, sehingga kita dapat mengatakan bahwa residual itu berdistribusi normal. Tetapi kita juga perlu memastikannya dengan uji normalitas, yaitu kita mulai dari STAT, basic statistik, normality test, resi. Kita tuliskan judulnya uji normalitas, kemudian kita klik OK. Nah, di sini grafiknya juga sama ya, bahwa titik-titiknya di sini itu mendekati garis lurus. Dan selanjutnya, p-value-nya itu adalah 0,245, dia lebih dari 0,05, sehingga kita dapat mengatakan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya, kita ingin melihat apakah variansi residual itu konstan atau tidak. Kita lihat dari versus fit-nya ini. Nah, di sini kita lihat bahwa titik-titiknya menyebar di antara rentang negatif 2 sampai dengan 2. Nah, di sini kita juga lihat bahwa batas bawah dengan batas atasnya itu sama. Nah, yaitu antara rentang min 2 sampai dengan 2. Di sini 0 min 2, rentang atasnya 0 sampai dengan 2. Nah, di sini kita dapat mengatakan bahwa variansi dari residual itu konstan. Variansi dari residual itu konstan. Nah, selanjutnya kita ingin melihat apakah residual antar residual itu saling bebas atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji kebebasan. Yaitu kita mulai dari start, selanjutnya time series, autocorrelation, selanjutnya kita klikkan seriesnya resi 1, titelnya uji kebebasan. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada garis biru di sini yang melewati garis merah. Artinya bahwa tidak terjadi korelasi antara residual, gitu ya, sehingga antar residual di sini itu saling bebas. Nah, selanjutnya kita melihat apakah ada kasus multikolinearitas atau tidak. Nah, di sini kita lihatnya itu dari VIV-nya. Nah, di sini VIV-nya itu cukup kecil dan dia bernilai kurang dari 10, sehingga kita katakan bahwa tidak ada kasus multikolinearitas. Artinya, tidak ada hubungan linier antara variabel-variabel bebasnya. Nah, demikian penjelasan dalam praktek Minitab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.